Gara-gara Pepsi satu negara jadi heboh, heboh, seheboh-hebohnya. Bagaimana ceritanya? Sini dek kumpul, kakak mau cerita. Jadi Pepsi ini dah kita tahu ya, dia itu kawannya Coca-Cola gitu ya karena sebagai minuman yang bersoda yang terkenal, rivalnya sih Coca-Cola. Tapi Pepsi ini masih ini ya, masih kalah tenar ya kalau di Indonesia ya, masih terkenal Fanta, Sprite, Coca-Cola. Nah, jadi kalau di Asia memang kayaknya lebih terkenal Coca-Cola, tapi saya kayaknya kurang tahu kayak di luar negara kayaknya nggak tahu juga kakak ya masih terkenal siapa gitu. Intinya mereka ini saling rival antara Pepsi dan Coca-Cola. Nah, perusahaan Pepsi di Filipina nih melancarkan rencana yang bisa demi mendongkrak popularitas brandnya. Mereka itu punya ide-ide yang agak-agak unik gitu kalau bisa kita bilang ya. Namun sayangnya ide ini justru menjadi bumerang dan menyebabkan kekacauan di Filipina, bahkan berujung kerusuhan dan kematian untuk 5 orang. Nah, rencana ini tadinya merupakan sebuah teknik pemasaran yang dilakukan oleh Pepsi di Filipina. Februari tahun 1992 nih, udah lama juga kejadiannya. Nah, perusahaan Pepsi ini mengumumkan bahwa mereka akan mencetak nomor undian yang sekitar nomor 001 sampai 99. Nah, di bagian tutup botolnya biasa tuh kan kayak di es krim pun ada juga kayak gitu kan. Di bagian tutup botolnya itu nanti ada nomor-nomor acak gitu. Jadi ada tuh Pepsi dan 7 Up, Mountain Dew dan Mirinda. Nantinya mereka akan mengundi nomor-nomor tersebut dan nomor-nomor yang beruntung akan mendapatkan hadiah sekitar 100 peso atau 60 ribu, sekitar 60 ribu rupiah, hingga hadiah utamanya 1 juta peso yaitu 120 juta rupiah kayak gitu. Kalian kurs sendirilah berapa ya sekarang 1 juta peso gitu kan. Nah, total hadiahnya ini disediakan oleh Pepsi kala itu bernilai hingga 30 miliar rupiah kala itu ya guys. Nah, tentu saja hal ini tersebut membuat rakyat Filipina yang saat itu masih di bawah garis susah gitu ya kan, segera berlomba-lomba membeli dengan harapan ya siapa tahu mereka akan menang dengan hadiah pertama menaikkan taraf kehidupan mereka. Nah, hasilnya bisa dibilang sangat sukses nih karena penjualan mereka tuh naik 50% dan nilai saham mereka juga naik gitu kan. Nah, karena kesuksesan yang di gelombang pertama nih, ada pula yang membuat ide nih di kantornya si Pepsi bilang promo ini harusnya kita buat lah ada gelombang kedua gitu ya kan. Biar makin banyak lagi lah yang beli Pepsi kita gitulah kata karyawannya gitulah, nggak tahu siapa ya kan, tapi ngide lah mereka. Nah, pada tanggal 8 Mei 1992, Pepsi ini rupanya tertarik memperpanjang promonya sampai 5 bulan. Nah, kita sebut saja ini gelombang kedua. Disinilah mulai bermasalah muncul hingga korban jiwa. Pada 25 Mei 1992, Pepsi ini ngumumin melalui tayangan yang disiarkan di TV bahwa pemenang Grand Prize gelombang kedua adalah 349. Namun di sini Pepsi buat kesalahan fatal nih karena seantero Filipina nih udah mulai nunggu-nunggu ya kan, nomor berapa nih yang keluar gitu kan. Nah, kata lain pemenang tersebut pasti kita kalau mau ngeluarkan undian kita udah tahu nih nomor berapa yang bakal keluar gitu kan. Ya biasa seperti itu kan kalau kita buat undian pasti yang nyiptakan undiannya ini udah tahu dia tuh bakal ngeluarin nomor berapa gitu kan. Nah, karena dia merasa untuk botol-botol lain mereka tuh mencetak nomor random sebanyak mungkin dan ya pastilah nggak akan ada yang menang nih gitu kan. Ya pesimis lah, maksudnya mereka tuh bakal yakin bahwa nggak ada yang menang karena udah random gitu nomornya, apalagi ini gelombang kedua gitu kan. Nah, jadi tadi kan yang menang 349 nih ya kan. Sayangnya mereka di periode pertama banyak pula cetak nomor 349 dan itu masih dijual di masyarakat. Mereka belum tarik tuh nomor 349. Jadi masih banyak banget kedai-kedai atau toko-toko atau minimarket yang jual nomor 349. Nah, rupanya ada 800 ribu tutup botol dengan angka
yang akan dimenangkan grand prize tersebut. Nah, para pemilik botol dengan angka tersebut pun udah senang lah. Karena kan mereka nih akhirnya, ya aku bakal jadi kaya lah. 30 miliar gitu ya kan. Seneng lah mereka pada saat itu. Nah, setelah itu diumumin nih yang menang 349. Rupanya ratusan ribu orang berbondong-bondong minta hadiah ke Pepsi. Ya namun jelas lah si Pepsi nggak mampu, 800 ribu orang gitu ya kan. Nah setelah itu Pepsi ya umumin kalau saya nggak bisa ini karena 32 miliar hanya untuk membayar satu orang gitu. Jadi kayak 1 miliar dolar setara dengan 15 triliun rupiah. Nah akibatnya Pepsi ini menawarkan yang baik dengan memberikan hadiah yaitu 500 peso per orang gitu. Karena nggak mampu juga dia ngasih hadiah utama ke semua gitu. Bisa dibilang ini supaya adil gitu ya kan. Dan penawaran ini diterima oleh 4.860 orang. Banyak lah yang nerima ini. Tapi ada juga yang nggak terima gitu ya kan. Demi ganti rugi ini mereka harus menelan sebanyak 240 juta peso dan pada awalnya nominal ini berani digelontarkan sebagai untuk promo Pepsi itu hanya 30 miliar gitu. Jadi 30 miliar yang tadinya rencananya jadi 137 miliar. Untung kagak, buntung iya gitu kan. Akan tetapi ada yang celaka nih ketimbang rugi miliar, yaitu ada pihak yang nggak mau nerima 500 peso itu. Dia tuh mau hadiah utama, bahkan rela menghalalkan segala cara, yaitu masih ada 400 ribuan warga Filipina yang menolak dari harga ganti rugi itu. Mereka marah karena mereka merasa dipermainkan dan akhirnya bisa dibilang fatal ya, karena demo besar-besaran, ya 400 orang demo, ya besar juga ya kan. Dan itu menyebabkan kematian. Pada 13 Februari 1993, seorang demo melemparkan bom ke arah truk Pepsi dan menewaskan seorang guru anak yang berusia 5 tahun. Dan pada Mei 1993, jadi mereka tuh dari Februari demo, Mei demo lagi, dan ini masih berlanjut dan semakin brutal ketika pedagang itu melempar lagi 37 bom lagi, yaitu 37 truk Pepsi, dan ini menjadi rusuh dan membuat anggota Senat Filipina kala itu Gloria Macapagal Arroyo, aku nggak tahu ngomong benarnya gimana, kita panggil aja Ibu Gloria, yang akan jadi presiden, dia mau nyalon juga, ini merasa terenyuh gitulah, terenyuh ceritanya Ibu calon presiden ini. Nah sekitar 22.000 orang merasa menjadi korban pihak Pepsi dan menuntut mereka, dan pemerintah Filipina juga setuju mendukung rakyat ini untuk menuntut gitu ya kan. Alhamdulillah pemerintahnya pro rakyat, nggak pro perusahaan gitu ya kan. Nah akhirnya tahun 1996, jadi lama juga ya, dari tahun 1993 sampai 1996, pengadilan memutuskan agar Pepsi membayar sekitar 10.000 peso, sekitar kalian boleh cari sendiri ya di ini berapa itu 10.000 peso, dan kepada pihak yang menuntutnya sekitar, sebenarnya sih ini kayak enteng ya kan, ganti-ganti, tapi ya sekelas perusahaan Pepsi bayar 6 juta per orang, tapi kalau dikali ribuan ya bokeh juga ya kan, 10.000 peso bayar 10.000 peso per orang gitu kan. Nah namun rupanya nggak selamanya Pepsi ini ketamakannya itu berujung manis gitu, salah sendiri ya kan, pakai periode gelombang gitu. Tapi sayangnya malah gara-gara kejadian ini Pepsi malah memenangkan Nobel gitu ya kan. Menjadi tahun 1993 ia memendangkan Nobel Prize, yaitu Nobel penghargaan dari aku susah ngomong ini, kalian cari aja, dari Institute of Technology Journal Reproducible Result memberikan hadiah Nobel karena dia bahasanya susah nih, bahasa Rusia aku rasa. Nah perdamaian kepada Pepsi. Nah jadi dia tuh dapat Nobel karena perdamaian gitu ya kan. Nah rupanya ini terbukti karena dia merasa hadiah Nobel ini diberikan kepada Pepsi karena Pepsi berhasil mempersatukan warga Filipina, yaitu itu tadi demo. Jadi seperti itulah guys cerita Pepsi dan Filipina yang membuat demo satu negara sampai dia demo berbulan-bulan. Nah mudah-mudahan aja nggak ada lagi ya. Tapi sebenarnya kan kalau undian-undian ini kan dilarang ya, karena
termasuk judi kalau di negara kita. Nah, itu tadi sih ceritanya. Jadi aku harap kalian suka, kalian denger lagi cerita-cerita aku. Bye bye.